Mungkin sebelum kita ngomongin itu, kita balik mundur satu langkah dulu ya. Karena gini, kebanyakan dari kita langsung berloncat kepada kabar baik, tetapi kabar baik itu nggak punya arti, nggak punya makna, nggak punya kekuatan kalau kita nggak pernah mengerti kenapa kita membutuhkan kabar baik itu pada awal. Jadi kalau kita berbicara kenapa gereja harus berpusat kepada Injil, kalau kita nggak mengerti kabar buruknya, kenapa gereja membutuhkan Injil pada permulaannya, kita nggak akan mengerti. Dia akan cari kabar baiknya. Jadi kita harus ngerti dulu apa kabar buruknya. Dan kabar buruknya di Alkitab berkata bahwa manusia ini bukan cuma berdosa. Oke, katakanlah kalau kita ini berdosa, kita ini manusia punya kelemahan ya. Ya udah, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kelemahan kita. Nah, permasalahannya tapi Alkitab berkata manusia ini bukan lemah ya. Manusia ini mati karena dosa. Halo sahabat Bible and Coffee, kita jumpa lagi di episode yang baru saat ini dan hari ini seperti terlihat di layar Anda, kita kedatangan tamu spesial, very spesial ya. Datang dari jauh-jauh. Jauh Sydney. banget ya, antar benua nih ceritanya, antar benua ya. Mahal ini, kosnya ini mahal. Nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau dan Pastor Anthony mungkin bisa memperkenalkan siapakah pribadi di tengah-tengah kita saat ini. Jadi ini karena pembicaranya ini spesial banget karena kita udah datangin dari jauh. Ya, mahal ya. Mahal tiketnya. Jadi topik yang kita bicarain hari ini pasti akan seru banget. Harusnya. Nah, mungkin sekarang kita kenalin dulu ya, meskipun mungkin kayaknya nggak terlalu perlu dikenalin ya, karena sudah beredar di mana-mana. Teman saya satu ini merupakan salah satu pengkhotbah yang akhir-akhir ini kayaknya lagi naik daun gitu ya. Lagi viral. Di YouTube ya. Ini ya rekan sepelayanan juga. I'm so blessed to call him my best friend juga gitu ya. Pastor Yosia Yusuf dari Rock Sydney International Australia, Sydney Australia ya. Jadi Pastor Yosia aksennya Australia. Pastor Yosia Yusuf ini sekarang aktif dalam melayani jemaat di Sydney ya, sama kedua orang tuanya di sana, sekaligus juga menjadi pembicara Injil yang sekarang lagi dipakai Tuhan luar biasa. So tepuk tangan dulu buat Pastor Yosia Yusuf. Oke, jadi hari ini kita akan pastinya berbincang mengenai Injil dong. Iya. Karena pakarnya ada di sini gitu kan. Yes. Dan saya ada 3 pertanyaan ya, mungkin saya bisa di awal ini saya kasih tahu dulu apa, mengapa, dan bagaimana. Supaya kita ada guideline untuk kita punya diskusinya. Kita akan ngomongin itu ya. Betul. Jadi yang ya, pertama apa, mengapa, dan bagaimana. Betul ya Pastor Yosia ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah apa gospel center itu, atau apa? Ya, apa sih yang dimaksud dengan kita mungkin spesifikkan konteksnya, kita ngomongin dalam konteks gereja pasti hari ini ya. Jadi basically what is a gospel center church gitu ya. Apa sih itu gereja yang berpusat kepada Injil? Oke, jadi let's start with that. Mungkin ya. Mungkin jawaban yang paling tersimpel yang saya bisa berikan itu, saya pernah dengar jawaban ini dari pakar lain ya, kalau kalian tahu namanya Pak Yakub Trihandoko. Beliau pernah berkata bahwa gereja yang berpusat kepada Injil, Gospel Center Church itu adalah gereja yang didorong, kemudian dimotivasi, diperdayakan oleh Injil untuk kepentingan Injil. Jadi dari mana semua fokus gereja itu harus berpusat kepada Injil. Jadi itu yang menjadi dorongan mereka, kekuatan mereka, tujuan mereka, motivasi mereka, apa yang mereka bicarakan, dan juga kenapa mereka bergereja untuk kepentingan Injil. Nah, mungkin kita hold that thought dulu. Kita mungkin pause di sini dulu sebentar ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin penting juga untuk kita ini sekali lagi mungkin meluruskan ya, Injil itu sebenarnya apa sih? Apa yang dimaksud dengan yang Injil? Paling penting. Gitu. Karena kita pun juga dari pengalaman pastoral dan kita ngobrol dengan beberapa orang itu kayaknya masih banyak orang Kristen itu yang merasa begitu familiar dengan kata Injil, karena itu kan kata yang sangat dekat sekali dengan kekristenan. Ya. Di Perjanjian Baru di mana-mana itu kata itu muncul. Betul. Tapi di saat yang sama itu juga adalah kata yang sebenarnya tidak dimengerti dengan baik, tidak dimengerti dengan tepat, gitu. Jadi belum tentu semua orang Kristen mengerti kata Injil itu sendiri, begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita kasih kesempatan untuk Yosi, mungkin bisa ngasih penjelasan versi kamu
what is the gospel? Iya. Oke. Apa itu Injil? Jadi Injil itu kalau dalam bahasa itu sangat mudah ya. Itu kan kita tentu Ya. sudah sering dibicarakan bahwa itu adalah sebuah kabar dan kabar itu kabar baik. Jadi ada perbedaan besar antara kabar baik dan nasihat baik. Ya. Oke. Nah ini ada kedua kemiripan tapi berbeda ya. Ya. Kalau nasihat baik itu berarti masih ada unsur bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada syarat Ada syarat. Ya. Sedangkan kalau kabar itu kita tahu itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di luar kita. dan kita menerimanya. Ya. Dan kemudian karena kita menerima kabar itu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kabar Oke. itu merubah kita. Nah, dan kabar ini bukan kabar buruk, tapi Injil adalah kabar baik. Good news. Good news, dan itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu pada dasarnya bukanlah 5 langkah kamu harus melakukan ini supaya kamu mendapatkan kebaikan. Tapi sesuatu sudah terjadi dan sesuatu ini begitu baik sehingga ini mengubah kehidupan kita. Jadi kalau dalam bahasa teologinya sering diungkapkan seperti kalau katakanlah negara kita sedang berperang, Ya. pergi perang, dan kemudian negara kita menang perang, dan kemudian kabar baik itu disampaikan kepada kita, itu akan membuat kita sukacita. Yes. Senang. Senang, tapi bukan cuma senang, kabar baik itu juga merubah kehidupan kita. Karena sekarang berarti Merdeka. kita merdeka. Kita bebas dari jajahan, dan kemudian sekarang kita bisa mulai merencanakan untuk masa depan. Ya. Kenapa? Bukan supaya harus, tapi karena sesuatu sudah terjadi, dan sekarang kita bisa melihat Oke. ke depan dengan sesuatu lensa yang baru. Tapi kabar ini adalah kabar yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Benar bukan? sekali. Ya. Ya kan, dari Tuhan yang sudah dilakukan dan diberitahukan kepada manusia, dan manusia hidup atas kabar itu sendiri yang Benar sudah sekali. dilakukan. Itu yang membuat kabar itu jadi kabar baik ya. Kabar baik. Nah, ini mungkin kalau kita itu benar-benar sadari dan mengerti, ini adalah yang membuat kekristenan itu secara radikal itu berbeda dengan agama dan kepercayaan Benar sekali. lain ya, gitu. Nah, mungkin kalau gitu apa sih artinya Injil ini menjadi pusat center Oke. di dalam gereja? Nah, mungkin sebelum kita ngomongin itu, kita balik mundur satu langkah dulu ya. Karena gini, kebanyakan dari kita langsung berloncat kepada kabar baik, tetapi kabar baik itu nggak punya arti, nggak punya makna, nggak punya kekuatan kalau kita nggak pernah mengerti Kabar kenapa buruknya. kita membutuhkan kabar baik itu pada Betul. awalnya. Exactly. Ya. Jadi kalau kita berbicara kenapa gereja harus berpusat kepada Injil, kalau kita nggak mengerti kabar buruknya, kenapa gereja membutuhkan Injil pada permulaannya, kita nggak akan Dia mengerti. akan cari kabar baiknya. Jadi kita harus ngerti dulu apa kabar buruknya. Dan kabar buruknya di Alkitab berkata bahwa manusia ini bukan cuma berdosa. Oke, katakanlah kalau kita ini berdosa, kita ini manusia punya kelemahan ya. Ya udah, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kelemahan kita. Benar ya? Jadi katakanlah kalau aku ini punya kelemahan fisik, ya aku bisa nge-gym. Aku bisa makan makanan yang sehat Dengan untuk usaha sendiri. mengusaha ini, Dengan usaha untuk sendiri. memperbaiki kehidupanku. Nah, permasalahannya tapi Alkitab berkata manusia ini bukan lemah. Ya. Manusia ini mati karena dosa. Mati ya? Mati. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita cuma lemah karena dosa ya bisa minum vitamin lah, bisa ke dokter lah, bisa perawatan. Nah, permasalahan tapi kalau kita mati karena dosa, ya mati. Mati ini kan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Benar sekali. Itu definisi daripada mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan status kita di hadapan Tuhan, walaupun kita bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada dari satu pun dari kita yang bisa mencari Tuhan dengan keinginan sendiri, yang mau mencintai Tuhan dengan keinginan sendiri. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita mati. Oke. Nah, kalau kita mati, berarti tidak ada satupun yang bisa kita lakukan atas inisiatif kita sendiri dong. Iya, iya, iya. Maka dari itu, sekarang waktu kita berkata apa kabar baik Injil? Kabar baik Injil adalah Yesus datang, Yesus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, Dia menyempurnakan, dan bukan cuma itu. Kemudian Dia memberikan kita Roh Kudusnya, dan itu yang membangkitkan kita dari kematian kita karena dosa. Dan itu yang memperdayakan kita untuk mempercayai Kristus dan kabar baik Kristus. Ini saya langsung terbersit di pikiran saya kata mati tadi. Mungkin ini perlu diperjelas sedikit lagi kepada sahabat Bible and Coffee supaya lebih jelas mati ini dalam artian apa? Apakah mati tidak bisa bekerja
mati tidak bisa berbuat kebaikan, mati tidak bisa mempunyai belas kasihan, mati apa ini Pastor Yusuf? Oke. Ya. Nah itu penting, very very good question. Ya. Jadi yang kita bicara mati di sini bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Tentu kita masih bernafas, Masih bisa beraktivitas. bisa beraktivitas, dan juga kita masih bisa beramal dong. Kita Ya, masih pasti. bisa menolong orang lain. Punya belas Kita kasihan. punya masih belas ada nilai kasihan. moral Ada di dalam- nuraninya, di dalam Benar sekali. nuraninya. hidup Kita masih bisa membantu orang lain. ya. Nah itu kan kita masih bisa melakukan banyak kebaikan kan. Ya. Betul. Jadi kata mati di sini bukan seperti itu. Tetapi kata mati di seperti ini adalah kita itu mati secara rohani, di mana sekarang kita tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini Yang perbedaannya. pertama, tidak punya keinginan Sama sekali untuk menyenangkan hati Tuhan At dan all. mencari Tuhan. At all. Jadi walaupun kita baik dan beramal, kita tidak melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Kita baik, kita beramal, kita menolong orang-orang sekitar kita melakukannya semua satu untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin kita berkata enggak karena aku ingin diselamatkan. Oh iya benar. Tapi bukankah itu tetap egois karena kamu melakukan ini, kebaikan ini Untuk karena menyelamatkan. kamu mau diselamatkan. Iya. Tetap akhir ujungnya Iya. kepentingan diri kita sendiri. Iya. Oke. Keegoisan kita. Berarti saya boleh katakan ini sesuatu di balik perbuatan tersebut. Iya. Betul ya? Betul. Motivasi atau unsur di balik perbuatan tersebut ya. Oke, itu definisi pertama. Tidak punya keinginan untuk menyenangkan hati Allah Ataupun mencari Tuhan. Iya. ataupun mencari Tuhan. Itu satu poin yang penting banget ya, gitu. Mungkin banyak orang itu yang tidak bisa, mungkin aku pakai kata menghargai atau melihat keindahan Injil, pentingnya Injil itu karena mungkin juga mereka tuh gagal paham akan permasalahannya, gitu. How bad is the bad news, gitu ya. When we fail to understand the badness of the bad news, we will fail to appreciate the goodness of the good news kan. Yeah. Nah itu tadi poin penting banget yang Pastor Henry point out ya, bahwa kadang orang itu nggak merasa mati di dalam dosa, nggak merasa dosa itu segitu parahnya karena mereka mungkin melihat masih baik kok, Ya, ya. gitu. Aku masih bisa berbuat beragama, baik. masih Aku nggak bisa sejelek itu, gitu ya. beramal, aku Iya. masih bisa, aku sayang sama anak, Betul. Iya. aku masih sayang sama tetangga, sama Betul. keluarga. Nah, jadi definisi kematian di dalam dosa ini kita harus bedakan dulu dengan moralitas, Iya, gitu iya, ya. Karena isunya itu, masalahnya itu bukan di moralitas, gitu ya. Kita masih punya moralitas di dalam diri kita, itu kan karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi nilai itu tuh nggak benar-benar hilang. Tapi bukan berarti kita itu secara rohani itu hidup loh. Moralitas itu bukan lambang dari kehidupan rohani. Benar Karena sekali. pada waktu Yesus datang ke dunia pun, di pelayanannya di dalam dunia pun, dia sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan Farisi yang sangat saleh Moralitasnya. dalam ukuran agama. Betul, tapi moralitas mereka itu sudah corrupted kan, twisted. Jadi definisi kematian rohani dosa itu, kalau saya pribadi ya, saya paling suka pakai ya yang Paulus itu katakan di pembukaan buku Roma ya, yang dia bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Tidak Gitu. seorang pun. Everybody has fallen to sin, Yeah. everyone has turned away, and no one seeks God. Gitu Yeah. ya. Jadi moralistik ini kan paling sering kita dengar tuh I am good, I feel good, I do good. Iya. Ya, Ya kan? Nah, kita kan sampai di level itu aja. ya, Dimana tadi Pastor Yosia sudah menjelaskan bahwa level di atasnya Ya. bukan mau menyenangkan dan mengasihi Allah, Benar. tapi ada udang di balik batu. Benar. Nah, sebelum kita loncat ke poin kedua ya, berarti mungkin untuk memperkuat poin yang satu ini adalah, bisa nggak kalau kita summary bahwa sebenarnya we have no option here ya, nggak ada pilihan lain selain kita itu harus berpusat kepada Injil. Benar. Ya. Jadi kalau kita sudah melupakan Injil, itu berarti kita kembali, kita tidak tahu permasalahan utama Iya, kita. Dan kalau kita nggak tahu permasalahan utama kita, maka solusi yang kita cari pun tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, Nah itu permasalahan. Kenapa seringkali kita melupakan Injil atau menyepelekan Injil? Karena kita tidak menyadari permasalahan kita. Mungkin yang kita lihat ini kasarnya ya, kita lihat, wah aku cuman batuk kok, Exactly. aku cuman sakit tenggorokan, aku cuman di keluarnya sepertinya, oh cuman badanku lemah, aku cuma butuh tidur, butuh Vitamin. vitamin. Padahal ternyata kita kanker. yes, ya, Jadi kita walaupun kita minum prokol, kita minum obat-obat flu nggak akan menyembuhkan. Kenapa? Karena permasalahan kita bukan itu. Permasalahan Bukan di utama- permukaan. Bukan di permukaan, jauh lebih dalam. Hanya waktu kita menyadari permukaan kita, permasalahan utama kita menyadari aku butuh kemoterapi. Ya, Jadi tanpa Injil kita cuman bermain-main di
moralistik terapi gitu ya, terapi moralistik, Benar. perubahan modifikasi perilaku, tapi kankernya itu nggak benar-benar Jadi sembuh. saya pernah ketemu satu orang Kristen Iya. yang rajin ke gereja dan dia berkata bahwa di gerejanya itu cuma dia merasa seperti diberikan painkiller. Datang, Anda punya sakit kepala, dia kasih painkiller, tapi secara esensi akar masalahnya itu tidak kena. Iya. Nah mungkin seperti itu yang tadi dibilang kata mati, bukan hanya batuk pilek, Benar. tapi ini luar biasa ini. Karena apapun yang dilakukan orang mati kan nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Kecuali ada eksternal. Saya ada cerita, ya ini interesting ya, nggak usah sebut nama gerejanya atau Jangan. orang yang Kita kan mungkin ya. santai tanpa Kita membantai. santai tanpa membantai. Membantai siapapun. Itu motonya di sini ya. Motonya kita. Ya saya punya satu teman gitu ya di kota lain gitu ya di luar Bali. Teman saya ini ya dalam tanda kutip ya, dia begitu committed, begitu giat dan aktif melayani dalam satu gereja gitu ya. Nah, ya gereja ini adalah gereja yang sangat mengajarkan value-value, ayo kita melayani gitu ya, supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan berkenan sama kita memberi, kita layani gitu ya. Nah, lalu pada waktu COVID kemarin, pada waktu pandemi kemarin, ya teman saya ini mengalami sebuah frustasi rohani, gitu ya, karena dia nggak bisa pelayanan, ya kan ibadah harus online gitu, lalu Grounded semuanya. grounded, everything is grounded gitu ya, tidak ada ibadah hari Minggu, jadi dia tuh berhenti melayani, dia juga berhenti komsel, lalu pada waktu itu juga bisnisnya dia tuh kepukul, ya karena COVID kan ya did that tuh many of us gitu ya, bisnisnya dia tuh kepukul sehingga dia nggak bisa memberi persembahan secara rutin gitu ya. Nah yang benar-benar memukul saya itu adalah pada waktu dia cerita sama saya, yang membuat dia sangat frustasi itu adalah gini, aku nggak bisa melayani Tuhan, aku nggak bisa kasih persembahan, gitu ya. Bahkan pada waktu itu gerejanya itu menantang dia untuk perpuluhan lebih, supaya Tuhan itu memberkati, menyelamatkan dari pandemi. Dia nggak bisa itu karena bisnisnya itu terpukul, dan dia itu benar-benar pada waktu datang ke saya frustasi, dia bilang, what should I do? Aku nggak bisa melayani Tuhan, aku nggak bisa kasih Tuhan persembahan sama Tuhan. Gimana ini? Aku bisa Tuhan bisa nyelamatin aku nggak dari pandemi ini? Sampai segitunya. Iya, nah itu menurut saya itu yang terjadi. Nah ini sebelum kita lompat ke poin kedua itu yang terjadi. Mungkin nanti Yosi akan jelasin lebih detail lagi kenapa makanya kita perlu Injil. Kenapa hanya Injil itu yang bisa menyelesaikan masalah ini dari dalam. Karena kalau kita main-main di luar aja dengan perubahan perilaku itu, kesalehan kita, perbuatan baik kita, bahkan pelayanan kita sama Tuhan itu bisa terbungkus dengan motivasi-motivasi yang keliru. Sangat benar. Gitu. Jadi kita ini istilahnya tadi aku suka banget itu analoginya Yosi ya. Jadi we can take a lot of vitamins, kita bisa minum banyak sekali Panadol dan obat-obatan, suplemen, tanpa sebenarnya kita tahu kanker kita di dalam ini nggak sembuh. Gitu. Itu tadi contoh bagus sekali bagaimana kegiatan agamawinya tidak membantu. Tidak membantu, malah menyudutkan, menuduh dia. Tidak memberikan dia kemerdekaan, tidak memberikan dia damai sejahtera, tidak memberikan dia assurance akan kasih Tuhan sama dia. Dan kita semua mungkin pernah ada di sana. Oh pasti. Ya kan? Bukan cuma pernah ada, tapi walaupun kita sudah mengerti Injil, kita akan selalu tergoda untuk kembali ke sana. Bisa geser. Sangat bisa. Bahkan karena kita hidup di dunia yang berpola bahwa semakin baik performa kamu, semakin tinggi penerimaan kamu. Mau nggak mau, kita akan tergoda tiap pagi. Walaupun kita berkata kita udah ngerti Injil, tiap pagi kita bangun, hati kecil kita masih kadang-kadang berbicara, aku harus melakukan ini supaya Tuhan senang buat aku hari ini. Tuhan sama saya. God's love, I have to earn God's mungkin favor. Boleh saya katakan karena manusia itu selalu punya sistem mekanisme berpikir bersyarat. Syarat. I have to do this, so I can get this. Ya, dan ini ke bawah terus, Injil datang, membongkar semuanya. Terus ada yang kebakaran jenggot gitu kan. So let's jump to the second point ya. Jadi poin yang kedua ini adalah, oke, kalau gitu kenapa harus Injil? Mengapa harus Injil? Dan apa bahayanya pada waktu gereja itu tidak berpusat pada Injil? Nah, so let's start with the first one ya. Jadi mengapa harus berpusat pada Injil? Mengapa harus? Why is the gospel is? I think mesti ada kata harus. Mengapa gospel harus? is not just important, but that's the only way. The only way. Karena tadi kan kata mati, nggak ada lagi hope yang lain. Kita udah nggak ada punya pengharapan lain.
Bukan kalau sudah dijawab bersama. Itu clue ya. Itu jawabannya. Jadi kalau kita udah mengerti permasalahan utamanya bukan karena kita batuk, bukan karena kita pilek, bukan karena kita pusing, tapi permasalahan utamanya adalah kanker, maka satu-satunya solusi adalah kemoterapi. Kalau sekarang kita mengerti permasalahan kita utama adalah kita mati di hadapan Tuhan, dan tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk tidak menjadi mati karena kita sudah mati, maka solusinya adalah harus sesuatu di luar kita yang terjadi, Yang bisa tolong. yang bisa membantu kita, yang membangkitkan kita. Dan hanya satu solusinya. Kalau kita baca Alkitab, hanya satu. Dan itu kita sebut dengan kata Injil. Apa itu Injil? Nah, kita harus perjelas ya. Injil kabar baik. Tapi kabar baik tentang apa? Kabar baik bahwa ada seorang pahlawan yang meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya. Dia datang menjadi seperti kita, menghidupi kehidupan yang tidak bisa kita hidupi. Dia dapat nilai 100% sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi kemudian dalam satu tindakan pengorbanan, dia berkata, aku akan kehilangan semua nilai sempurnaku. Aku ambil apa yang manusia layak terima. Kematian, caci, kutuk Tuhan. Aku ambil di kayu salib. Kemudian sewaktu aku sudah bayar lunas, nilai sempurnaku aku akan berikan kepada mereka yang percaya kepadaku. Dan harga sudah dibayar lunas. Jadi sekarang ada keselamatan. Bukan keselamatan itu bukan berasal dari karena kita mampu, tapi karena nilai sempurna yang diberikan oleh pahlawan ini kepada kita. Dan nilai ini tidak bisa diambil dari kita sewaktu kita sudah memiliki. Siapa pahlawan itu menurut Alkitab? Yesus Kristus. Dan terjadi substitusi di sana Substitusi. ya. Terjadi pertukaran di sana. Karena kalau enggak, karena ingat ya, jadi karena yang sering kali kan kita bicara kabar buruk ya. Kabar buruknya itu tadi kan kita mati di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita mati karena dosa kita. Dan dosa itu Tuhan nggak bisa berkata, oke, aku baik, aku maha kasih, aku akan lupakan dosa. Nggak bisa. Karena kalau Tuhan melakukan itu berarti Tuhan tidak adil. Tidak adil. Coba bayangkan ya, kalau kita berada di hadapan seorang hakim, ya, di hadapan seorang hakim, dan kemudian ada seorang penjahat yang baru saja membunuh beberapa orang, dan hakim ini berkata, aku kasihan sama kamu, karena aku murah hati, aku bebaskan kamu. Apa yang terjadi? Oh, kita akan marah. Kita akan marah banget, kita akan lempar batu kepada sang hakim. Kenapa? Karena itu bukan kebaikan. Bukan keputusan yang adil. Itu bukan keputusan yang adil. Tapi bagaimana jika hakim itu berkata, aku tahu kamu layak mati, aku tahu kamu harusnya dihukum karena kesalahanmu, tapi aku yang akan mengambil hukuman itu. Aku akan mati, menggantikan. Aku akan masuk penjara dan aku mati, kamu hidup. Kita nggak bisa berkata hakim itu tidak adil sekarang. Sama seperti Tuhan. Tuhan waktu kita melihat dosa kita, dia tahu persis ada hukuman yang harus kita terima karena dosa kita. Jadi permasalahan kita bukan hanya kita mati di hadapan Tuhan, tapi kita layak menerima murka Tuhan karena dosa kita. Nah, mungkin pause di situ dulu ya. Aku mungkin mau nambahin, kadang orang itu juga nggak ngerti ya. Kalau misalnya dia tuh punya lensa yang legalistik, yang merasa bahwa yang agamawi, yang merasa bahwa kebenaran itu aku bisa dengan usahaku untuk aku tuh bisa taati dan capai. Itu salah satunya bukan hanya karena dia nggak tahu bad news-nya, tapi dia juga nggak tahu standar kekudusan Tuhan. Benar. Standar yang Tuhan itu ingin untuk kita capai, dia tuh nggak tahu gitu, bahwa kita tuh tidak akan pernah bisa mencapai standar kekudusan itu tanpa seorang juru selamat. Gitu. That's another important Jadi point. itu sebuah terjadi substitusi, kemudian kita yang tidak mampu, yang kata mati tadi itu. Ada yang solusi dari luar. Benar. Karena solusi dari dalam nggak ada. Benar. Tidak ada harapan. Nah ini sebuah jawaban yang mungkin sahabat Bible and Coffee bisa cerna, bisa renungkan bahwa kita nggak punya kemampuan apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa. Mungkin itu yang Yesus katakan bahwa di luar. Benar sekali, Yohanes 15. Kamu tidak dapat berbuat. Cuma kita seringkali menginterpretasikan ayat ini untuk hal-hal yang lain. You know, ya kan? Tapi ini sebenarnya sedang berbicara tentang mati tadi. Nah, tadi dikatakan oleh Pastor Yosia mengenai hakim itu dia mengambil tempat menggantikan hukuman si napi tadi ya, terdakwa tadi. Itu mungkin dalam kitab Mazmur ada dikatakan dalam Pemazmur
di mana kasih dan keadilan bercium-ciuman. Benar sekali. Kasih Allah buat manusia, tetapi juga dia menegakkan keadilannya Iya. dengan cara dia menggantikan. Iya. Gitu. Aku mau nangis ini. Dan bukan cuma itu. Kalau kita perhatikan ya, ini yang menarik sekali ya. Jadi ada satu statement Tuhan yang sering kali kedengarannya seperti kontradiksi, yaitu nama Tuhan. Betul. Ya. Dia Iya. kudus. Kalau kita perhatikan di Keluaran 34. Iya. Jadi kan Keluaran 33 Musa tuh berkata, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Lalu Tuhan berkata sama Musa, oke Iya. Tuhan, Musa, aku akan menunjukkan kebaikanku. Jadi Iya. somehow kemuliaan Tuhan itu dan kebaikan Tuhan itu ada sesuatu yang sama. Iya. Ya. Tapi Tuhan berkata sama Musa, kamu hanya akan bisa melihat belakangku. Iya. Kamu nggak bisa melihat mukaku. Iya. Kenapa? Kalau Mati. kamu melihat mukaku, kamu mati. Iya. Jadi kamu akan hanya melihat belakang dari kebaikanku. Dan kemudian waktu Tuhan muncul di Keluaran 34, ini aneh banget. Tuhan datang, kemuliaannya muncul, kebaikannya muncul, dan Tuhan menyebut namanya. Dia berkata, aku Allah yang pemurah, aku mengampuni sampai 7 generasi. Iya, Tapi kemudian tapi habis dia aku ngomong menghukum, ngampuni, iya. dia bilang, tapi aku tidak mungkin Iya. tidak menghukum kesalahan. Itulah. Nah ini gimana nih? Tunggu dulu. Dia bilang dia Tuhan yang maha pengampun, Tapi dia menghukum. tapi dia menghukum. Iya. Ini kontradiksi. Kedengarannya seperti Seperti kontradiksi. Iya. Tapi Tuhan berkata, disinilah kemuliaanku. Disinilah kebaikanku akan muncul. Nah, dari mana kemudian kita menyatukan ini semua? Kalau kita hanya melihat perjanjian lama, kita tidak akan menemukan jawabannya. Betul. Maka dari itu kita akan menemukan jawabannya di perjanjian baru. Waktu kitab Yesus Injil. datang, Yesus berkata, akulah full of grace and truth. Sorry, Yohanes berkata, Jesus full of grace and truth. Truth, ya. Ya. Dan disitulah di mana kita melihat kasih karunia Tuhan dan kebenaran Tuhan bertemu atau berciuman bahasanya di kayu salib. Iya. Di mana di kayu salib kebenaran Tuhan ditinggikan, semua dosa harus dihukum. Iya. Ini upah dosa kematian anak Allah yang kudus di kayu salib. Tapi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata. Iya. Ada pengampunan bagi mereka yang percaya. Pengampunan Tuhan. Iya. Berciuman. Boom. Iya. Dan itulah Injil. Iya. Jadi ini ada dua ketegangan Iya. antara kebaikannya, Iya. Dan kemuliaannya, Iya. mersinya, sama penghukumannya. Dan Injil itu adalah berita yang memberitakan kedua kabar itu secara penuh. Secara Secara penuh. Betul. Bukan negosiasi, bukan Exactly. kompromi Yes, 50-50, tidak. Nah, 100%. Nah itu mungkin secara singkat kita juga harus sedikit bahas di sini ya, karena banyak orang itu kan kalau yang nggak mengerti dengan penuh itu selalu mengasosiasikan bahwa wah, Injil kasih karunia itu kan sesuatu yang cetek, sesuatu yang murahan, sesuatu yang gampang gitu. Orang malah cenderung kalau kita cuma ngomongin tentang Injil kasih karunia nanti akan meremehkan Allah gitu ya. Nah itu yang kita perlu pertegas juga di sini ya, bahwa kalau Injil yang sejati itu bukan Injil yang hanya menitik beratkan ke satu titik aja. Kebaikan hati Allah, Iya, pengampunannya. bukan hanya kebaikan Allah, Iya. tapi kita juga harus mengkhotbahkan kebenaran itu secara full. Ya. Gitu. Ada satu orang dulu pernah bilang sama saya kan seperti itu gitu ya, hamba Tuhan yang lebih senior daripada saya bilang gitu, wah kita kalau khotbah Injil kasih karunia kita menggampangkan Tuhan gitu. Padahal itu suatu statement yang keliru ya. Justru pada saat kita nggak mengkhotbahkan Injil, kita justru sedang menggampangkan Tuhan. Benar. Karena kita merasa kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan, standar Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Which is that's wrong. Tapi mungkin aku perjelas sini ya, saya perjelas. Ada perbedaan mengkhotbahkan Injil Iya. dan mengkhotbahkan hanya kasih karunia. Iya, betul. Nah, itu kita harus differentiate karena memang benar. Iya. Ada beberapa gereja yang besar yang hanya mengkhotbahkan Grace only. grace only kasih karunia. Dan kalau itu yang terjadi, itu bukan Injil. Karena Injil, ingat ya, Injil itu hanyalah menjadi kabar baik kalau kita mengerti kabar buruknya. Jadi kalau dalam penyampaian di gereja kita tidak pernah menceritakan dan menunjukkan kabar buruk, Hanya kabar baik hanya saja. kabar baik, hanya grace saja, maka seperti yang kita ketahui, mungkin Dietrich Bonhoeffer berkata grace itu menjadi cheap grace. Iya. Grace yang Kasih murahan. karunia yang murahan. Murahan. Kenapa? Karena kita nggak pernah menunjukkan permasalahannya. Sedangkan kalau kita berbicara kenapa kita harus berpusat kepada Injil, kita nggak hanya berbicara bahwa ada kasih karunia. Kita akan menunjukkan betapa kamu membutuhkan kasih karunia itu permulaannya, baru kita bawa mereka kepada solusinya, Betul. Injil Kristus. Jadi kan kita kembali ke statement apa itu gereja yang berpusat pada Injil ya. Itu kan gereja yang didorong, dimotivasi, diberdayakan oleh Injil dan kemudian untuk kepentingan Injil. Ya. Jadi itu kan semua berfokus kepada Injil. Nah kalau itu benar berarti
cara kita beribadah, apa yang disampaikan dalam ibadah, apa yang harus dibawa jemaat pulang dari ibadah itu harus semua berputar kepada Injil. Tentunya kalau itu benar, yang paling utama yang harus berubah adalah khotbah di dalam gereja. Pengajaran. Karena tidak mungkin kita mau berpusat kepada Injil kalau khotbahnya tidak berpusat kepada Injil.